Halo adik-adik, hari ini mari kita belajar tentang perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan. Kita akan melanjutkan perkembangbiakan tumbuhan. Pada pembelajaran yang lalu, sudah kita ketahui bahwa perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan, sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Kali ini kita akan mempelajari perkembangbiakan vegetatif, yang artinya tanpa adanya peluburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan adalah serbuk sari dan sel kelamin betina adalah putik. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tanpa bantuan manusia, sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara tunas. Tunas adalah salah satu bagian dari tumbuhan yang tumbuh dari dalam tanah yang berada pada daerah sekitar tumbuhan induk dan membentuk rumpun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas yaitu pisang, tebu, dan bambu. Perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara tunas adventif. Tunas ini merupakan tunas yang muncul atau tumbuh pada bagian tepi dari daun atau akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas adventif yaitu cocor bebek pada daun dan cemara pada akar. Perkembangbiakan vegetatif dengan cara umbi batang. Tumbuhan ini berkembang biak dengan cara batangnya tumbuh dalam tanah, lalu akan mengembang dan muncul umbi baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi batang yaitu kentang, ubi, dan talas. Perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara umbi lapis. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batangnya. Pada bagian dasar tumbuh akar serabut. Di antara lapisan-lapisan umbi lapis terdapat bakal tunas. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi lapis yaitu bawang merah, bawang putih, dan tulip. Perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara umbi akar. Umbi akar adalah bagian akar yang membesar karena menyimpan cadangan makanan. Umbi ini tidak memiliki tunas dan tidak berbuku-buku. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara umbi akar yaitu singkong, wortel, dan lobak. Perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara akar tinggal. Akar tinggal atau rizoma adalah batang tumbuh mendatar yang terletak di bawah permukaan tanah. Bentuk rizoma mirip dengan akar, namun berbuku seperti batang dan memiliki kuncup di bagian ujung. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara akar tinggal yaitu jahe, lengkuas, kencur, kunyit, dan temulawak. Perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara geragih atau stolon. Geragih merupakan batang yang tumbuh mendatar di bagian permukaan tanah. Nantinya bagian tumbuhan yang menyentuh tanah akan ditumbuhi akar. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara geragih atau stolon adalah stroberi, arbei, dan rumput. Perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara spora. Spora adalah sel yang dibungkus oleh pelindung berupa lapisan tipis. Spora dikenal sebagai alat persebaran biji pada tumbuhan berpembuluh. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara spora yaitu tumbuhan paku dan suplir. Perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara membelah diri. Membelah diri adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama secara langsung.
Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara membelah diri adalah volvox. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara cangkok. Cangkok menjadi salah satu metode vegetatif buatan yang paling mudah diterapkan. Cara ini dilakukan dengan memotong dahan tumbuhan dari tumbuhan induknya. Tanaman yang dapat berkembang biak dengan cara cangkok adalah tanaman yang mempunyai batang kayu dan berkambium. Contohnya adalah mangga, jeruk, rambutan, jambu, dan lainnya. Perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara stek. Stek dilakukan dengan menanam potongan batang, daun, atau tangkai dari suatu tumbuhan. Untuk melakukannya, bisa memotong bagian tumbuhan yang sudah berumur tua untuk ditanam menjadi tumbuhan baru. Beberapa tanaman yang bisa disetek adalah singkong, mawar, dan tebu. Perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara okulasi. Okulasi adalah metode perkembangbiakan dengan menempel mata tunas suatu tumbuhan ke batang tumbuhan lain. Nantinya tumbuhan baru akan memiliki dua jenis buah atau bunga yang berbeda. Contoh tanaman yang bisa dikembangbiakan dengan cara okulasi yaitu belimbing, alpukat, mangga, dan lainnya. Perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara menyambung. Mengenten atau menyambung biasanya diterapkan pada tumbuhan sejenis buah-buahan atau ketela pohon. Metode ini dilakukan dengan menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuannya agar dua batang tersebut menggabungkan sifat unggulnya kepada individu baru. Contoh tumbuhan yang dapat disambung adalah tomat dengan terong. Perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara merunduk. Merunduk merupakan metode perbanyakan tanaman dengan merundukkan batang ke dalam tanah. Nantinya, ruas batang yang ditanam akan tumbuh dan menghasilkan tanaman baru. Contoh tanaman yang dapat berkembang biak dengan cara merunduk yaitu stroberi dan sirih. Demikianlah penjelasan perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan. Terima kasih dan sampai jumpa.